Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mabrur, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah tujuan saya membuat video ini dengan melaksanakan tugas ujian tengah semester yang ditugaskan oleh Al-Ustadz Mukhalid Siddiqi dengan mata kuliah yaitu Hadis Ahkam. Dan insyaallah judul yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini yaitu tentang larangan merusak alam. Yang alhamdulillah materi ini juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Namun di sini saya hanya mengulas apa yang saya dengar dan apa yang saya pelajari dari presentasi kelompok 2 kemarin. Baik, teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam untuk kita nikmati dan untuk kita jaga. Kenapa harus kita nikmati dan kenapa harus kita jaga? Karena manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan mengelola bumi, bukan untuk merusaknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khalifah itu untuk merawat dan menjaga bumi, bukan untuk merusak dan lain sebagainya. Namun tanpa kita sadari, berbagai kerusakan di muka bumi ini akibat perbuatan manusia sangat banyak sekali. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita. Contoh yang seperti penebangan liar, pencemaran, dan tambang ilegal. Itu sudah sangat banyak sekali yang terjadi di sekitar kita yang tanpa kita sadari kita tidak mengetahuinya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat perbuatan-perbuatan tersebut itu sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti longsor, gempa bumi, dan bahkan tsunami. Maka Islam menegaskan prinsip la dororo wala diroro. Islam menegaskan suatu prinsip yaitu tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan satu sama lain. Inilah prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan bagi umatnya untuk membahayakan dirinya ataupun orang lain. Kenapa, teman-teman? Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Berarti ajaran Islam bukan hanya untuk manusia saja, akan tetapi untuk seluruh makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali bahwasannya ajaran Islam bukan hanya untuk manusia saja, akan tetapi untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dan lingkungan di sekitarnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melarang keras untuk tindakan fasad atau kerusakan di muka bumi ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa merusak alam dianggap dengan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan baik untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan adapun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jika terjadi kiamat sedangkan di salah satu tangan seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka jika kalian mampu untuk menanam biji kurma tersebut sebelum terjadinya hari kiamat, maka tanamlah kurma tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita
semua betapa besarnya anjuran untuk menanam dan menjaga kelestarian alam. Bahkan di saat-saat terakhir sekalipun sebelum terjadinya hari kiamat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menanam bibit kurma selagi itu bisa, selagi itu sebelum terjadinya hari kiamat. Namun jika kita perhatikan, tidak sedikit di antara manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Contohnya di salah satu kota atau di salah satu daerah tempat saya lahir, di situ banyak sekali manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini dengan penebangan pohon liar. Dengan niat mereka itu ingin membuka lahan untuk pertanian, yang mana awalnya kota tersebut atau hutan tersebut sangatlah subur, sehingga warga setempat membuat hutan itu menjadi tandus akibat penebangan pohon secara liar. Nah, ini contoh videonya, bisa aja teman-teman lihat sendiri. Ini nih penyebab banjir. Nah, dari dua video yang saya tampilkan tersebut, teman-teman bisa simpulkan bahwa kelihatan sekali hutan tersebut sangat-sangat panas dan sangat-sangat tandus, yang mana hutan itu tersebut sangat lebat dengan pohon dan sangat sejuk sekali. Namun sekarang sudah berubah, yang awalnya jadi tandus, yang awalnya jadi subur, sehingga berubah menjadi tanah yang kering, tanah yang tandus akibat keserakaan manusia-manusia setempat. Sehingga teman-teman, tidak lama dari situ akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala menguji warga setempat atau kota tersebut dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan banyak korban dan kerugian di kota tersebut. Ini saya kasih contoh atau saya kasih video tontonan kepada teman-teman bagaimana banjir yang melanda di daerah tersebut. Nah, itu adalah contoh dari bencana alam yang terjadi akibat keserakaan manusia-manusia setempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji warga setempat dengan terjadinya bencana alam yang berupa banjir. Baik teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la dororo bala diroro. Adapun makna hadis ini yaitu dororo memiliki makna yaitu larangan untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang membawa dampak buruk atau bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan makna diror di sini menurut Imam Al-Khusyani mengatakan bahwasannya makna ad-diror yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri namun membahayakan bagi orang lain. Contohnya seperti penebangan pohon tadi, mereka melakukan penebangan pohon secara liar itu menguntungkan bagi mereka sendiri secara tujuan mereka untuk menebang pohon tersebut dengan menjualnya pohon dan dengan membuka lahan. Ini merupakan bentuk dari manfaat untuk dirinya sendiri namun mencelakai bagi warga setempat atau bagi orang lain yang tinggal di daerah tersebut. Dan bukan hanya manusia yang mereka celakai, akan tetapi mereka di situ mencelakai makhluk-makhluk yang hidup di tempat tersebut. Contohnya seperti burung ataupun ayam hutan ataupun hewan-hewan lainnya yang tinggal di situ. Nah, mereka juga bukan hanya membahayakan manusia, akan tetapi mereka juga membahayakan makhluk-makhluk yang hidup di hutan tersebut, yang mereka sumber makanan dari hutan tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya dari apa yang saya jelaskan dan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya seorang penuntut ilmu, tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.